Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan. Salam sejahtera untuk Anda semua. Di section kali ini saya membuat sebuah audio video yang berisikan tentang semangat, tentang motivasi supaya tidak mudah putus asa. Saya beri judul "Kenapa Harus Putus Asa?". Di video-video saya di channel ini Cahaya Kehidupan, tentu Anda yang sudah setia menonton pasti sudah mulai menemukan benang merah, menemukan sebuah kesimpulan bahwa hidup manusia itu selalu ada solusi. Hidup manusia itu selalu menemukan solusi terhadap setiap masalah yang terjadi. Sehingga tidak pantas untuk putus asa, tidak pantas untuk kemudian menyerah, lalu pasrah, dan ujung-ujungnya yang tragis adalah bunuh diri. Kasus bunuh diri Anda tentu sering membaca di media online, di berita juga di koran, menjadi lebih marak. Bunuh diri atau membunuh gitu ya, itu sepertinya akhir-akhir ini semakin marak. Ada istri membunuh suaminya, ada anak membunuh bapaknya, ada pegawai membunuh bosnya. Itu semua karena merasa putus asa. Kalau di istilah komputer sudah deadlock gitu ya, sudah deadlock, sudah ngehang, sehingga nggak tahu harus ngapain, kemudian mengambil jalan yang salah, bunuh diri atau membunuh orangnya. Bicara tentang kondisi putus asa, saya pernah mengalami situasi seperti itu. Waktu itu ketika masih kuliah, saya sebut zaman jahiliyah gitu ya. Ketika saya harus harus memenuhi kewajiban mengembalikan uang modal yang bukan saya yang pakai gitu ya. Tapi karena ini bisnis saya yang mengenalkan, sehingga teman-teman waktu itu menganggap saya yang bertanggung jawab, padahal ada pihak lain gitu. Ada sebagian yang menerima, ada yang agak-agak ngeyel gitu. Ya sudahlah, saya berusaha untuk mengembalikan. Di situ saya mengalami deadlock, bingung harus bagaimana. Sementara saya masih kuliah, jauh dari orang tua, tidak mungkin juga saya cerita waktu itu ya. Jadi harus bagaimana gitu. Nah, teman-teman ada yang ngajakin pergi ke orang A, ke orang B gitu ya, disuruh membaca A, membaca B, suruh berpuasa, suruh wiritan dan sebagainya. Tapi ya itu bukan solusi gitu ya, itu bukan solusi. Sampai saya berada di sebuah titik menyadari bahwa solusinya ada di dalam diri, solusinya ada di pikiran kita sendiri. Itu saya disadarkan oleh salah satu guru saya, yaitu Abdullah Jibnasyar alias Agim. Beliau yang membuat saya sadar bahwa semua ada di dirimu, semua ada di dalam dirimu sendiri. Kenapa harus pergi ke orang-orang lain untuk membaca doa dan sebagainya? Nah, itu saya melakukan perubahan-perubahan, saya mengganti semua pola-pola yang salah waktu itu, pola-pola yang saya anggap tidak nyaman, saya selesaikan dan saya berdoa dengan cara saya waktu itu, dengan bahasa-bahasa saya, dan luar biasanya Allah membuka jalannya, Allah memberikan banyak tawaran peluang-peluang pekerjaan waktu itu, dan bisa mengembalikan sebagian uang dari modal teman-teman saya waktu itu. Nah, seandainya waktu itu saya putus asa kemudian bunuh diri gitu ya, mungkin saya tidak akan ada di sini sekarang. Saya tidak akan memberikan pencerahan kepada Anda, tidak akan ada banyak orang yang terbantu dengan AMC. Ya, itulah karena saya tidak putus asa. Saya terus bergerak, terus melangkah.
Karena saya percaya dalam sebuah gerakan, ketika kita bergerak, kita mau terus melangkah, maka Tuhan pasti memberikan solusi, Tuhan pasti memberikan jalan. Semua situasi pasti ada solusinya. Beberapa hari yang lalu saya ada peserta kelas AMC gitu ya, AMC online. Dia belajar AMC karena merasa istrinya susah untuk dikasih tahu, istrinya tidak nurut, dan membuat dia menjadi bisnisnya tidak lancar katanya. Dia putus asa gitu ya. Dia pergi ke orang A, orang B, sampai dia bertemu seorang teman. Temannya ini sudah belajar AMC, dia nyarankan untuk pergi belajar kelas AMC-nya. Ketika di kelas, bapak ini cerita bahwa dia mencoba menerapkan alfa telepatinya, menerapkan rumus modifikasinya sebelum bertemu saya di kelas, dan istrinya sudah mulai ada perubahan. Dia bilang, sudah berubah sih mas, sudah mau masak, sudah mau ngurus anak. Saya juga kaget gitu, kok tiba-tiba berubah. Setelah saya hanya baca yang mas jelaskan di modul itu, saya terapkan. Terus ketika dia belajar gitu ya, akhirnya dia sadar bahwa yang membuat istrinya seperti itu adalah ada program di kepalanya yang memang pengen seperti itu. Jadi si suami ini gitu ya, suami ini merasa bahwa dia bisa sendiri gitu. Dia merasa bahwa dia bisa ngurus anak sendiri, dia bisa ngurus rumah sendiri gitu kan. Dia merasa sebagai orang yang super power, bisa sendiri, dan efeknya tentu membuat istrinya jadi nggak ngapa-ngapain, jadi nggak nurut sama dia gitu ya, karena merasa bisa sendiri. Kemudian sebetulnya si bapak ini juga ternyata gitu ya ada suka dengan perempuan lain. Nah inilah salah satu persoalan yang saya bilang bahwa jangan buru-buru nyalahkan orang lain, jangan buru-buru nyalahkan istrinya atau nyalahkan suaminya. Pasti semua itu adalah efek dari program di pikiran kita sendiri. Ini sudah rumusnya. Mau Anda ngeyel, mau Anda bantah apapun yang terjadi di hidup manusia, baik itu baik ataupun terlihat jelek, itu sepenuhnya hasil dari pikiran Anda sendiri. Ketika pasangan Anda, suami Anda selingkuh atau apapun juga namanya, kesalahan utamanya ada di diri Anda. Maka jangan buru-buru nyalahkan pasangan Anda, jangan buru-buru nyalahkan istrinya atau suaminya. Introspeksi, Anda bisa belajar AMC-nya sehingga Anda tahu mana program yang salah dan harus dirubah. Dan dengan rumus AMC kita bisa mempengaruhi orang lain, kita bisa berdoa dengan benar, dan membuat hidup menjadi berubah. Di kelas AMC yang ada hanya solusi. Jadi tidak ada proses terapi-terapi, karena tidak perlu yang namanya terapi-terapi. Yang diperlukan adalah solusi bagaimana menyelesaikan sebuah masalah. Dan masalah itu terjadi karena benang kusut di pikiran Anda, karena program di kepala Anda yang rumit, yang ruwet gitu ya, sehingga menarik situasi yang juga salah. Makanya stop putus asa, percaya deh, masih ada jalan. Jangan mengatakan saya sudah mengerjakan semua jalan. No, ketika Anda belum belajar AMC, maka Anda belum mengerjakan semua jalan. Masih ada jalan, masih ada solusi. Katanya Allah, di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Dan Anda sudah dihadirkan YouTube video ini ke handphone Anda, maka itulah bagian petunjuk Tuhan kepada Anda. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa
tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.